Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel kita Hasan Media Dada Payam. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang aliran bonsai realistis, tapi sebenarnya ada dua ya, dan jarang sekali dibahas. Mungkin ada yang belum tahu, bisa simak videonya bosku. Oke, dalam video ini kita akan jelaskan yang pertama adalah bonsai realistis, yaitu yang berproporsi. Arti dari bonsai proporsi ini yang di kontes, yaitu umumnya kita harus sempurnakan seimbang, artinya proporsi seimbang ya. Jadi kita lihat bosku, ini adalah batang utama ya, jadi besar. Kemudian dari batang utama dia mengecil menjadi dua bagian. Ini disebut seimbang sudah ya, karena minimal separuh dari batang utama. Kemudian berkembang lagi menjadi dua. Nah, ini separuhnya lagi. Kemudian yang separuh lagi berkembang lagi menjadi dua, minimal juga besarnya separuhnya ya, 50% ya minimal ya. Kemudian berkembang lagi, bercabang lagi menjadi 50-50 lagi ya. Kemudian sampai ke ranting-rantingnya, dari batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, begitu minimal besarnya setengahnya ya, jadi 50-50. Itu yang disebut bonsai proporsi. Dan kalau di kontes yang dinilai adalah yang ini ya bos, jadi yang bisa seimbang semua ya, mulai dari batang sampai ke ranting-ranting. Kalau bahan ini belum sampai ke rantingnya, belum rapat, dan daunnya baru saya kurangi, ini masih saya sisakan sedikit ya, jadi tidak semua saya buang. Ini sudah saya potong semua daun-daunnya supaya nanti tumbuh ranting-ranting yang kecil, supaya rapat ya, karena ini belum tumbuh ranting yang rapat, baru sampai ke ranting. Ini baru sampai cabang, anak cabang, ranting ke anak ranting, dan ini baru mau dapat cucu ranting ya. Oke, itu yang disebut bonsai proporsi, yaitu bonsai yang besarnya seimbang, seperti sama persis seperti di alam, yang tidak mendapat gangguan. Jadi intinya bahan bonsai proporsi yang seimbang ini ibarat pohon yang di alam yang tidak mendapat gangguan dari cuaca ataupun gangguan dari alam atau makhluk-makhluk lain ya. Jadi aman, dia benar-benar tumbuh secara seimbang semua. Seperti ini ya, dari besar agak mengecil sampai ke kecil. Dan ini baru sampai ke cabang dan anak cabang ya. Kalau ranting belum ada, karena ini baru pemrosesan wiring. Ini bahan jambu mawar ya. Ini nunggu cabang, nunggu ranting-rantingnya juga nanti ya. Inilah yang disebut bonsai, dan mungkin pada umumnya semua orang sudah tahu ya bos. Jadi sudah hafal semua soal proporsi bonsai. Sedangkan yang kedua kita akan membahas bonsai realistis juga, tapi disebut bonsai transformasi ya. Jadi makna bonsai transformasi di sini bisa kita lihat bosku. Ini saya sekedar contoh ya. Jadi ini batangnya bisa kita lihat, batang gede banget ya. Jadi yang cocok untuk bahan bonsai transformasi ini adalah bahan-bahan bonsai yang jin atau jin and sari atau diduat ya, atau kayu kering kayu mati ya. Jadi yang cocok seperti itu memang, karena di sini batang utama itu gede banget, kemudian tidak ada cabangnya bosku, dia langsung ke ranting, bahkan mungkin langsung ke anak ranting ya. Jadi tidak berproporsi sama sekali, jadi tidak ada keseimbangan di sini. Tetapi ini disebut transformasi, berubah, karena transformasi itu maknanya perubahan bentuk. Jadi ini terkesan benar-benar pohon tua yang ribuan tahun, kemudian dia digojlok oleh alam semesta, kemudian dia terbelah, kemudian ada yang mati, kemudian yang mati ada yang membusuk, dimakan rayap, dan akhirnya tinggal terasnya atau kayu yang keras ya. Kemudian tumbuh lagi tunas-tunas baru yang menggantikan batang utama. Inilah yang disebut bahan bonsai transformasi. Jadi di sini jangan ditanyakan tentang proporsi ya, karena ini benar-benar pohon yang ada di alam semesta, namun dia tumbuh dengan banyak gangguan. Jadi inilah yang disebut sama-sama aliran realistis namun berbeda ya. Jadi
siapapun yang membuat bahan bonsai seperti ini ya, kayu kering, kayu mati, walaupun batangnya gede kemudian tiba-tiba dia mengecil menjadi ranting-ranting, tapi yang penting terlihat cantik ya. Jadi itu orang tidak akan bertanya lagi kenapa ini tidak seimbang ya, karena jelas-jelas ini transformasi dan di alam juga banyak. Dan nanti akan saya berikan contoh di alam yang pohon yang berusia ribuan tahun dan dia bertransformasi menjadi bonsai alami yang keren sekali, bosku. Jadi di sini tidak mesti dalam aturan bonsai itu harus proporsi yang dibahas ya, tidak mesti, karena kalau sudah begini tidak proporsi lagi ya, tidak seimbang. Jangan bertanya tentang keseimbangan lagi. Dan yang sering membuat seperti ini adalah Robert Steven ya. Dia juga sering membuat bahan bonsai aliran ini transformasi ya. Jadi dia juga beraliran ini juga ya. Jadi kita bisa nambah ilmu lagi ya, bos. Jadi ini terlihat pertumbuhannya tidak seimbang sama sekali karena langsung tiba-tiba kecil. Bisa kita lihat ya, bos. Nah, tidak seimbang ya. Karena ini memang tidak seimbang. Oke, berikutnya akan saya buktikan kalau pohon bertransformasi itu ada yang sudah berusia ribuan tahun. Oke, bisa kita simak, bosku. Oke, bosku, ini dia contoh bahan bonsai realistis yang ada di alam tapi dia tidak berproporsi atau tidak seimbang ya. Seakan-akan memang ini keluar dari pakem ya, tapi ini memang ada. Dan justru pohonnya semakin tua justru tidak seimbang lagi ya. Kalau masih seimbang itu belum benar-benar berusia ribuan tahun. Jadi para sahabat bonsai, kalau ingin membuat bonsai keringan atau kayu mati bisa membuat seperti ini ya. Jadi tidak perlu seimbang karena ini jenis bonsai bertransformasi dan tidak akan pernah seimbang ya. Jadi ini benar-benar sudah tua banget. Kemudian tunasnya itu menggantikan pohon utama. Dan ini memang benar-benar ada di alam dan banyak sekali ya. Kalau pohon sudah semakin tua dia akan rapuh dan banyak yang mati kayunya memang ya. Jadi tunas-tunasnya yang akan menggantikan. Jadi ini tidak sesuai dengan pakem lagi ya. Jadi ini benar-benar menakjubkan ya. Saya melihatnya memang keren sekali ya. Ini benar-benar alam itu menyajikan keindahan. Oke, bosku, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat ya. Semoga menambah pengetahuan ya. Jangan melihat siapa yang berbicara tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.